Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, para sidang jemaat domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Dimanapun keberadaan saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Menjelang hari-hari terakhir ini, kita sudah banyak melihat situasi dan kondisi perubahan dunia sudah mulai berbeda-beda. Gelora dunia, kalau kita melihat secara suasana gelombang arus dunia ini, mungkin kita sudah saling memahami apa yang terjadi. Sebab itu saudara-saudariku, kembali kita buat firman Tuhan di channel YouTube ini. Dan barang siapa yang menonton ini, saya share, saya like nanti, supaya kita memahami, belajar bagaimana kita punya cara mempertahankan iman. Bagaimana kita punya cara berjalan jalan kebenaran daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Ada kuasa keajaiban mujizat ilahi, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan melalui kuasa nama Roh Kudus yang kita percaya menguatkan kita. Mari kita menundukkan diri saudara-saudariku dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Raja alam semesta. Berseru berdoa saat ini kembali kepada Tuhan Bapa yang baik, yang memenuhi dan memberikan kehidupan kami yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Kuatkan kami Bapa melihat situasi gelora dunia. Terkadang ada kekhawatiran kami, sebab kami manusia yang tidak sempurna di hadapan daripada Allah. Sebab itu Bapa, malam ini kami belajar firman Tuhan untuk menguatkan kami. Kuatkan kami semua Bapa, jamahan tangan mulai melindungi dan menyertai kami. Kekuatan ilahi, keajaiban mujizat yang nyata, yang maha tinggi Yesus Kristus, bertahan dalam iman apapun pencobaan pergumulan kami hadapi. Biarlah kiranya keajaiban dari tangan Allah sendiri memagari dan menyelimuti kami, umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa, dan aku berdoa haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus dimanapun berada saat ini, di mana ada Tuhan mengingatkan kita semua melihat situasi dan kondisi, kita memahami apa yang terjadi saat ini, gelora dunia yang terjadi, supaya kita kuat menghadapi kuasa tipu daya iblis, bujuk rayuannya, kerajaan-kerajaan setan yang terkadang ingin mematahkan iman kita, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Malam ini kita diingatkan semua, bertahanlah dalam iman dengan naungan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata bahwa Dia memberikan kekuatan kepada jiwa dan tubuh dan pemikiran kita dan iman kita dengan naungan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa menguatkan kita menghadapi gelombang arus dunia saat ini. Dimanapun saudara-saudariku berada saat ini, mari kita terima, perkenankan ada kuasa keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata dari Maha Tinggi melalui kuasa Roh Kudus daripada Allah. Maka kita di saat kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, percayakan Roh Kudus terlebih dahulu dalam naungan doa dan ibadah kita, maupun kehidupan kita sehari-hari. Lihat suasana dunia saat ini. Semua yang terjadi saat ini bawah kolong langit dan di atas bumi sudah menjadi sebuah kenyataan, pernyataan firman Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab Injil. Dan itu harus terjadi. Sebab itu Tuhan mengingatkan supaya kuat kita dengan naungan Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, menguatkan kita semua.
supaya kita sanggup menghadapi gejolak dunia ini. Sekarang yang kita hadapi saudara-saudara menjelang hari-hari terakhir ini, tipu daya iblis, bujuk rayuannya, roh penyusup, roh penyesat yang ingin menyesatkan jiwa pemikiran kita supaya kita lemah datang kepada Tuhan. Tapi malam ini Tuhan Allah berkata kepada kita semua saudara-saudariku melalui firman-Nya diingatkan, percayakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kemungkinan besar akan terjadi tidak beberapa lama lagi di bawah kolong langit di atas bumi ini. Kesukaran sudah terjadi saudara-saudariku. Ini sepertinya mengarah akan kelaparan. Seperti itu mengarah menurut daripada hikmat karunia daripada Tuhan kita terima. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita selalu menyerahkan kehidupan tangan Tuhan, pasti Dia tolong. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada tidak mungkin segalanya. Percayakan dengan Roh Kudus. Itu yang penting. Apapun pencobaan pergumulan selalu ingin mencobai kita. Ingatkan Roh Kudus di dalam jiwa, pemikiran dan iman dan tubuh kita sendiri. Dan pemikiran kita sendiri. Mari semakin mengarah datang memperhatikan sesama, seiman, sekasih, sepadan. Mari saling menolong dalam kesusahan. Jangan kita biarkan. Apa yang kita bisa beri bantu. Supaya semua semakin dikuatkan Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya semakin dikuatkan semua. Datang kepada Tuhan itu apa pernyataan firman? Saling menolonglah kamu di antara kesusahan. Mari kita saling memperhatikan. Supaya Tuhan kuatkan kita melalui nama Roh Kudus-Nya karena kita percaya dengan nama Roh Kudus. Itu penting saudara-saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan saat ini malam ini tentang Roh Kudus. Supaya kita memahami semua. Ini firman Tuhan simpel dan singkat. Tetapi firman Tuhan ini bermakna bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya kita orang Kristen atau orang Nasrani. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita belajar di jalan kebenarannya. Di dalam pernyataan firman-Nya. Mari kita lakukan. Jangan hanya kita pendengar firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Berbuatlah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur, menunduk diri kepada Tuhan. Berikanlah kasih kepada sesama. Yang seiman, sepadan, sekasih. Karena itu adalah perkenanan Tuhan bagi kita. Jadi kalau menurut firman ini, kalau hanya mengenal Yesus Kristus saja kita tidak berbagi kasih kepada sesama seagama. Yang percaya kepada Yesus Kristus berarti kita belum tentu menjadi pengikut daripada Yesus. Di perbuatan itu, berbuat. Mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, berikan yang bisa kita bantu bagi orang yang lemah. Ini pesan Tuhan. Kalau kita menjadi pengikut daripada Allah sebenarnya. Seseorang yang sudah mengerti akan Roh Kudus pasti memahami itu. Itu penting. Jangan kita salah paham datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya berkata aku mengenal Yesus, aku Yesus. Tapi perbuatan itu tidak ada. Kasih itu tidak ada. Tidak ada mau memberi atau menolong di antara sesama yang sekasih seiman. Padahal bukan itu Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan, berilah maka diberi. Bantulah orang-orang susah. Apapun di dalam kehidupannya. Mari saling mendoakan, mari saling support. Jadi saat malam ini firman Tuhan diingatkan kita melalui firman-Nya tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus saudara-saudariku. Supaya kita memahami. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 32 dikatakan di sana pengertian firman ini tadi sudah kita sampaikan duluan. Pengertian firman ini sudah kita sampaikan duluan. Coba kita hanya membacakan firman. Maka kita memahamilah tentang ikut kebenaran daripada Allah. Apapun pergumulan, apapun pencobaan. Supaya Tuhan menyempurnakan dan menguduskan kita. Tidak bisa manusia menguduskan dirinya sendiri. Tidak bisa manusia menyempurnakan dirinya sendiri. Selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tentu apa kita perbuat dan kita menjadi pelaku firman Allah.
lakukan yang sesuai, saling menolong di antara sesama seiman sekasih yang mengenal Yesus Kristus. Bentuk apapun itu, saudara-saudariku. Jangan kita selalu kasih tapi tidak berbuat. Jadi kalau kita nggak saling membantu di antara kesusahan sesama, datang kepada Yesus, diri kita memang hati kita benar datang kepada Yesus Kristus, tapi di perbuatan itu tidak ada. Ini sekarang pesan-pesan daripada Tuhan bagi hamba pelayan daripada Allah. Hamba pelayan daripada hamba Tuhan, sudah Tuhan berkati banyak sekarang. Mari membuka hati saudara-saudariku melihat jemaat domba Allah, baik suci daripada Tuhan, yang masih mengalami kesusahan. Berikanlah. Firman Tuhan berkata, beri maka diberi. Itu saudara-saudariku. Karena ini pesan Tuhan. Supaya kita dimampukan, supaya kita disanggupkan dalam kehidupan ini menghadapi gejolak dunia, gelora dunia. Lihat sekarang karya tangan Allah sudah bekerja. Baik dengan buruknya, bahwa karya tangan Tuhan sudah bekerja. Ada musibah, ada ini, tapi ada pertolongannya. Ini pesan Tuhan sekarang bagi kita. Mohon maaf sebelumnya, sudah lama saya tidak buat firman Tuhan, tapi malam ini seperti Tuhan ingatkan. Mari kita baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Roh Kudus memberi dorongan pada orang-orang yang percaya untuk bersaksi tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan ada panggilan kudus untuk bersaksi dan dorongan tanpa takut menyaksikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ini saudara-saudariku, di mana pengertian daripada firman tadi ini sudah kita terangkan. Sudah kita terangkan terlebih dahulu pengertian firman ini. Jadi mari berteduh kepada Tuhan, mari bersempuh kepada Tuhan, tapi percayakan nama Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Karena firman Tuhan berkata, bagi orang percaya kepada Yesus, percayakan Roh Kudus di dalam tubuhmu, kata Tuhan. Supaya Roh Kudus mengubah karakter manusia yang sesuai kehendak rencana dan seturut daripada Allah. Orang mengenal Yesus Kristus, jangan tiadakan Roh Kudus yang ada di tubuh. Kalau kita tidak memahami Roh Kudus tentang datang kepada Tuhan, bagi saya pribadi tidak ada artinya datang kepada Yesus Kristus. Karena Roh Kudus yang mengantar segalanya. Artinya Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Roh Allah yang kudus, yang dia curahkan kepada umat-umatnya yang percaya kepada dia, supaya mampu berjalan menghadapi gelora dunia. Percayakan Roh Kudus, saudara-saudaraku, dimanapun berada. Ini pesan Tuhan bagi kita semua, supaya benar-benar ada pertolongan Tuhan bagi kita di saat ibadah, di saat kehidupan sehari-hari. Jangan kita hanya datang kepada gereja, ibadah raya, ibadah malam, di situ ada iman. Tetapi Tuhan sekarang mengingatkan, lakukanlah iman itu kehidupanmu sehari. Percayakanlah dengan nama Roh Kudus, kata Tuhan. Pada malam berbahagia ini, inilah firman saya sampaikan singkat. Ini pesan Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dimanapun berada, nyatakanlah firman itu yang benar. Sampaikanlah firman ini kepada domba Allah, jemaat Allah baik suci daripada Tuhan. Ceritakanlah yang baik, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan sebelum menjabarkan firman kebenaran Allah. Mintalah hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan yang maha tinggi, sehingga kita menerima keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata daripada Allah sendiri. Bahkan jemaat Tuhan, domba Tuhan, baik suci daripada Allah, dihikmati, memahami, menjadi pelaku firman Allah. Dapat tergenang di dalam jiwa pemikirannya yang mendengar. Sehingga Tuhan Allah memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita datang kepada kebenaran Tuhan, kita datang kepada Tuhan.
Kalau tidak percaya Roh Kudus yang ada di tubuh kita, tidak ada gunanya saudara-saudari. Percayalah. Karena itu firman Tuhan berkata. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan menjelang akhir zaman. Kuatkanlah imanmu dan berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Menjelang hari-hari terakhir. Lihat gejolak sekarang. Semua segala yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, itu akan terjadi dengan pernyataan firman, penggenapan firman namanya. Supaya kita memahami. Ada musibah, ada begini, semua sudah kehendak daripada Allah. Terjadi nanti kelaparan, kesukaran. Salah satu contoh Tuhan buat itu menegur kita yang percaya kepada Yesus. Supaya berbuat di hadapan daripada Allah dan berbuat kepada sesama. Seiman, sekasih, sepadan. Nyatakanlah kasih itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan. Penting kita pahami. Pengharapan iman dan kasih. Kalau tidak dilakukan ini dalam 3 hal ini. Tentang mengenai datang kepada Tuhan. Belum tentu kita Tuhan sikapi. Belum tentu Tuhan jawab kita. Dalam permohonan doa kita. Di perbuatan saudara-saudari. Saya pribadi mengatakan hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada yang sudah dia berkati. Perhatikan domba-dombamu. Perhatikan jemaat Tuhan. Nyatakan belas kasihmu kepada mereka. Firman Tuhan berkata, berilah maka diberi. Penting ada pemahaman menjelang hari-hari terakhir ini. Ini pesan Tuhan kepada kita saudara-saudari. Maka percayakan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan dorongan pada orang-orang yang percaya. Artinya Roh Kudus mendorong kita tetap bertahan kepada Tuhan di jalan kebenaran. Ini firman Tuhan, bukan saya mengatakan. Ini firman yang berkata. Percaya saudara-saudariku. Jemaat Allah, domba Allah baik suci daripada Tuhan. Bahkan hamba pelayan daripada Allah. Mari kita ingat ini. Kalau tentang masalah pergumulan pencobaan itu ada. Apalagi di saat pencobaan pergumulan itu datang. Di situ kita semakin kuatkan, ingatkan hati, jiwa, dan tubuh. Bahwa kita adalah milik daripada Roh Kudus. Sehingga kita menunduk diri kepada Tuhan. Berseru berserah kepada Tuhan. Supaya penyertaan pertolongan tangan daripada Allah. Hati-hati menjelang hari-hari terakhir ini. Lihat guncangan dunia. Lihat perubahan dunia. Sudah mulai banyak manusia bertobat datang kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi terdahulu jadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu. Ini bahaya. Mari saudara-saudariku. Ini pesan Tuhan malam ini melalui channel YouTube ini saya buat. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Hanya pesan Tuhan harus saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf bagi kita semua. Inilah pesan Tuhan bagi kita semua. Antara saudara-saudariku dengan saya. Mari kita melakukan belajar demi belajar. Supaya segala permohonan, pergumulan kita datang berdoa kepada Tuhan. Supaya dia jawab. Supaya dia tolong. Jangan ada di antara Kristen. Aku mengenal Yesus. Aku percaya Yesus. Tapi tidak mengerti pengharapan, iman, dan kasih. Ini harus setara yang 3 kriteria ini yang Tuhan pesankan. Bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau ingin ada jamahan tangan daripada Allah melalui doa kita dalam kehidupan kita. Ini saudara-saudariku. Jangan anggarkan kehidupan Anda yang sudah memiliki harta dunia. Boleh Anda anggarkan. Tetapi berserulah kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Perhatikanlah orang yang kelaparan. Perhatikanlah hidupnya yang susah. Dan doakanlah mereka. Ini pesan Tuhan. Tuhan tidak memandang sifat gaya manusia. Tuhan memandang hati manusia kelemah lembutan. Mengerti di antara kesusahan kepada sesama. Mari saudara-saudariku,
Ingatkan ini dalam jiwa pemikiran kita. Inilah pengertian keterangan penjabaran firman arti daripada Roh Kudus. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus pada malam berbahagia ini, supaya kita kuat. Perhatikan saudara-saudaraku, ya. Sekarang sudah banyak bertobat Tuhan buat. Tuhan sekarang memberikan gebrakan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Sudah banyak bertobat. Tetapi saat ini Tuhan mengingatkan kita semua. Mari percayakan Roh Kudus dalam jiwa dan tubuh kita di saat datang bersempuh kepada Yesus Kristus. Supaya dia memberikan kekuatan menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa. Ini penting kita pahami. Penting kita pahami saudara-saudari. Karena kekuatan kegelapan sekarang sudah meningkat. Kenapa? Karena kekuatan kegelapan tidak suka umat-umat yang percaya kepada Yesus ikut jalan kebenaran. Sementara karya tangan daripada Allah sekarang melalui kuasa Roh Kudusnya untuk bertobat. Lihat sekarang pertobatan manusia datang kepada Tuhan. Maka kita hati-hati. Tuhan berkata kepada kita, jangan terdahulu menjadi terkemudian. Jangan terkemudian menjadi terdahulu. Ini yang penting kita pahami. Saudara hamba pelan daripada Tuhan supaya memahami pengertiannya itu. Saya pribadi selalu buat khotbah firman Tuhan di channel YouTube. Tidak pernah aku membuat dari kepandaian dan kepintaran. Tetapi aku berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat pengertian pengajaran dari Dia. Itu pernyataan firman-Nya. Jangan hendak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Jangan kau menganggap dirimu paling dekat kepada aku, kata Tuhan. Jangan menganggap dirimu bahwa kau paling benar di hadapan daripada aku, kata Tuhan. Melainkan berdoalah engkau supaya kau memahami tentang rencana daripada Allah, supaya kita memahami isi hati Tuhan. Saat ini menjelang hari-hari terakhir ini, kita belajar waspada. Kesukaran sudah terjadi. Ini tinggal hanya kelaparan. Ini tinggal hanya kelaparan, saudara-saudara. Masuk tujuan daripada ranah firman ini, pesan Tuhan kepada kita, supaya datang kepada Tuhan, memahami kehendak rencana daripada Allah. Saat kita datang ke gereja, bersujud bersempuh di hadapan Tuhan, percayakan dong Roh Kudus dalam keibadahanmu. Bahkan di rumah kita berdoa, bahkan kehidupan sehari-hari, supaya Roh Kudus menguatkan kita menghadapi kuasa tipu daya iblis ini. Kalau masalah kekurangan, masalah tidak sempurna, masalah tidak kudus, firman